laknatallah 'alal zalimin. Ingatlah, laknat Allah ditimpakan kepada orang-orang yang zalim. Jadi orang yang zalim itu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan yuwafi ni'mahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li'azimi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'an Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana innaka man tudkhilin nar faqad akhzaitah wa ma lizzalimina min ansar. Shadaqallahul azim. Bersyukur kita kepada Allah, malam ini kita sehat walafiat. Mudah-mudahan di malam ketiga ini kita dapat melaksanakan qiyamul lail betul-betul karena iman dan mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita termasuk golongan orang-orang yang mendapatkan keampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Sementara siang tadi sudah dua hari kita melaksanakan puasa Ramadan dan qiyamul lailnya 3 malam. Makanya malam ini kita berada di tengah-tengah orang-orang yang auranya luar biasa, yaitu umat Nabi Muhammad yang dirindui oleh surga. Amin ya rabbal alamin. Karena di dalam hadis Rasulullah, orang yang puasa di bulan Ramadan itu orang-orang yang dirindui surga. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang bersama-sama nanti keluarga kita ada di surga, yang mana dengan keampunan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dari dosa-dosa kita, man qoma baik man soma, itu kitalah termasuk golongan orang-orang yang mendapat keampunan tersebut. Amin ya rabbal alamin. Berikutnya kita doakan kepada orang-orang yang berjasa di masjid ini, baik ketua masjid, kemudian dan jajarannya, serta panitia Ramadan, juga orang-orang yang hatinya terpaut dengan masjid, yang nanti kita doakan mudah-mudahan mendapatkan naungan di padang mahsyar ketika pada saat itu situasi dalam keadaan panas, tapi kita semuanya akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Di malam ini judul yang telah ditetapkan oleh MI Kota Pekanbaru adalah larangan melakukan kezaliman. Mungkin kalimat zalim itu selalu kita dengar. Apa itu zalim? Ya kan? Zalim itu adalah meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Jadi kita melakukan sesuatu itu tidak pada tempatnya. Zalim itu kalau kita lihat secara garis besar ada 3. Pertama, zalim kepada Allah, yaitu zalim kepada Allah itu adalah syirik. Syirik itu termasuk kita zalim kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wahai hambaku, sesungguhnya aku telah mengharamkan kezaliman kepada diriku, dan aku menjadikan kezaliman itu haram di antara kalian. Karena itu janganlah saling menzalimi."
Jadi zalim itu hukumnya haram, baik zalim kepada Allah maupun zalim kepada sesama manusia. Zalim kepada Allah itu termasuk mensyirikan Allah. Asyirk kala zulmun azim. Jadi syirik itu adalah zalim yang paling besar. Yang berikutnya, kalau kita lihat, sering kita melihat ada orang yang zalim kepada Nabi Muhammad SAW. Sedikit-sedikit kata Nabi Muhammad, sedikit-sedikit kata Nabi Muhammad. Maka Nabi Muhammad di dalam hadisnya itu mangkazzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa saja yang segala sesuatu dia mengatasnamakan aku atau berdusta atas namaku, mangkazzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Maka disediakan tempat duduk dan dilemparkan ke dalam api neraka. Jadi jangan sedikit-sedikit kita zalim kepada Nabi Muhammad. Itu termasuk adalah hal yang paling tidak disenangi oleh Rasulullah SAW. Kemudian yang ketiga, zalim kepada sesama manusia. Yang kita lihat, yang memfitnah saudaranya, fitnah sahabatnya, fitnah orang-orang mukmin, itu termasuk orang yang zalim. Jadi ketika kita melihat ada orang yang sukanya menfitnah saudaranya yang lain, itu akibatnya sangat fatal sekali. Karena ketika dia memfitnah saudaranya, itu akan menghancurkan harapan orang yang difitnah. Maka di dalam hadis Rasulullah SAW dijelaskan, orang yang terfitnah bukan orang yang menfitnah. Orang yang terfitnah itu doanya tidak ada halangan antara doanya dengan Allah. Jadi sangat mustajab. Makanya kalau sering-sering kita memfitnah orang, hati-hati. Orang memang tidak balas kita. Awas ketika dia sudah membawa sajadahnya, menyerahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala, di saat itulah kehancuran kembali kepada kita. Jadi kalau bisa jangan sampai kita terbiasa untuk menfitnah saudara kita. Nah, ini sangat berbahaya sekali. Kenapa? Karena orang yang diterfitnah itu tidak ada halangan antara doanya dengan Allah. Jadi Allah langsung mengabulkan doa orang yang dianiaya, orang yang dizolimi. Yang kedua, menghina. Ya, jadi jangan sampai kita merasa orang yang paling rajin ke masjid, orang yang paling rajin puasa, orang yang rajin bersedekah, orang yang rajin melaksanakan perbuatan baik. Nah, ketika kita melihat ada orang yang tidak pernah mau melakukan perbuatan itu, tugas kita sebagai sesama muslim jangan menghina. Yang boleh hanya man ra'a minkum mungkaron falyughayyirhu biyadihi, dengan kekuasaan. Ya. Fa illam yastati fa biqalbihi, nasihati, ingatkan. Fa illam yastati fa biqalbihi, doakan supaya dia diampunkan oleh Allah, dibukakan hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sekali-kali kita menghina. Nah, ketika kita menghina, tetesan air mata orang yang kita hina itu, kita termasuk orang yang zalim. Ketika orang yang kita zalimi itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, itu yang paling berbahaya untuk kita. Itu satu. Kemudian berikutnya, selain menghina, yaitu korupsi. Nah, ini yang manipulasi
yang berusaha semaksimal mungkin untuk mencari keuntungan pribadi. Yang begitu mudah, mungkin dengan segala macam cara kita bisa melakukan. Ini hati-hati ketika kita menjadi orang yang diperlukan, kita berada di atas tempat duduk yang bagus. Di saat itu kita memiliki kesempatan untuk memanipulasi, mencari keuntungan pribadi. Disitulah paling berbahaya. Itu termasuk orang yang zalim. Bayangkan berapa bengkel bercerita yang menggunakan pertalit, yang menggunakan apa? Pertamak ya. Ya, menggunakan pertamak, mesinnya semuanya dibongkar. Ternyata bukan produk yang sebenarnya. Itu salah satu contoh yang paling zalim. Penderitaan itu bukan hanya kecewa saja, tetapi menghancurkan barang-barang kita. Nah, ini sangat kejam. Semua orang yang merasakan itu berdoa kepada Allah, dan itu janji Allah dalam hadis Rasulullah SAW, antara orang yang dizalimi itu dengan Allah, doanya itu tidak ada penghalang. Jadi hancur kita, masa depan kita. Kemudian yang terakhir, kekerasan secara fisik dan mental. Jadi jangan sampai kita mengeluarkan kalimat-kalimat atau fisik ketika kita menemukan hal-hal yang kita tidak senangi, kemudian kita menghardik. Terutama ini kita ngurusi anak yatim. Anak yatim itu yang kita temui di lapangan sangat betul-betul membutuhkan kasih sayang. Di Sabil Jannah ada 40 orang anak yatim. Itu setiap hari Minggu kami undang untuk dibina, diajarkan baca Al-Quran. Masya Allah, udah hampir SMP belum pandai baca Quran. Nah, ini persoalan yang kita temui. Itu kami ajari dari awal kami latih gitu. Dan nakalnya minta ampun, luar biasa nakal. Nah, makanya wamsahu biruusikum. Dia butuh. Tapi alhamdulillah ketika sering kita bina, apa yang terjadi? Dia tidak mau dihardik, tapi memang mau diberikan kasih sayang. Oh, di mana-mana dia ketemu Ustaz. Akhirnya dia datang, dia mau ngaji. Alhamdulillah, maghrib mengaji kita diisi oleh anak-anak yatim. Jadi ini luar biasa kebanggaan kita, anak yatim sudah mau datang bersama-sama mau belajar. Jadi terkait dengan ini promosi sedikit boleh ya Pak Ketua? Ya, jadi kebetulan di Sabil Jannah saya mengetuai masjid Sabil Jannah, dan kita sedang membangun SDIT dan SMPIT. Full day kita ikonnya adalah tahfiz Quran. Jadi dari jam 7 anak masuk sampai jam 9 itu menghafal Al-Quran dan membaca Al-Quran. Jadi kita akan alhamdulillah sekarang muridnya udah 9 orang yang mendaftar. Kita punya target anak SD 60, anak SMP 60, laki-laki 30, perempuan 30, jadi 60. SD lokalnya udah siap, alhamdulillah. Kemarin kita dapat donatur yang luar biasa. Satu orang ada yang 30 juta, ada yang 20 juta. Siap. Jadi meja kursi udah ada ready ya, 120 kursi dan meja. Ya, alhamdulillah. Jadi kalau memang ada anak-anak yang mau masuk ke sana, yuk kita bina sama-sama. Jadi masuk dari jam 7, pulang jam 4 sekaligus sambil menitipkan anak. Ini tujuannya apa? Tujuannya untuk membina anak-anak kita supaya memiliki ikon interaksi dengan Al-Quran. Jadi anak kita ajarkan bagaimana tiap hari dari pagi dia belajar Al-Quran. Jadi kalau itu sudah kita miliki, harapannya nanti bapak-bapak akan dihadiahkan mahkota.
yaitu mahkota yang menerangi semuanya, terang. Nah, ini yang kita harapkan. Kenapa? Anak kita asyik membaca Al-Quran. Jadi tidak ada harapan kita ketika apalagi kita berada dalam kubur, kalau kita tidak memiliki amal-amal, tidak memiliki keturunan yang soleh, itu anak kita tidak ada harapan, justru menyakitkan. Makanya kita berusaha semaksimal mungkin. Jadi itu salah satu ma'asyiral muslimin rahimakumullah, usaha-usaha kita untuk membangun diri kita tidak melakukan kekerasan mental. Kadang-kadang kita karena marah melihat anak-anak nakal itu keluar kalimat-kalimat yang menyakitkan hati. Sentimen pribadi anak itu sangat berbahaya sekali. Makanya jangan sampai anak-anak yang berkeliaran, anak-anak yang nakal itu kita hardik sehingga dia sentimen pribadi dengan kita, benci dengan kita. Jadi harapan kita bagaimana caranya kita merangkul dan memberikan pendidikan yang maksimal. Nah, kemudian kalau seandainya kita memiliki kemampuan fisik, jangan sampai kita melihat sesuatu yang tidak menyenangkan hati kita kemudian kita menganiaya dia sampai menyakitkan. Ini termasuk zalim kepada sesama manusia. Kesimpulannya ada 3 yang tidak boleh kita melakukan kezaliman. Karena apa? Yang pertama, zalim kepada Allah, yaitu syirik. Zalim kepada Nabi Muhammad, semuanya mengatas Nabi Muhammad tetapi kita dusta. Yang ketiga, zalim sesama manusia. Mengapa ini dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya surah Hud ayat 18? Laknatallah 'alal zalimin. Ingatlah, laknat Allah ditimpakan kepada orang-orang yang zalim. Jadi orang yang zalim itu dilaknat oleh Allah SWT. Kemudian la yuflihuz zalimin, surah Al-An'am ayat 21, sesungguhnya orang-orang yang zalim itu tidak akan beruntung. Jadi sangat berbahaya sekali terhadap orang-orang yang melakukan kezaliman. Makanya sering imam membaca Rabbana innaka man tudkhilin nar faqad akhzaitah wa ma lizzalimina min ansar. Ya Tuhan kami, sesungguhnya orang-orang yang Engkau masukkan ke dalam neraka, maka sesungguhnya telah Engkau hinakan. Jadi masuk ke dalam neraka dan dihinakan, tidak ada pertolongan bagi orang-orang yang zalim. Jadi orang yang zalim itu nanti ketika dia dihinakan masuk ke dalam neraka, tidak ada pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk golongan orang yang menghindari sifat aniaya, sifat zalim. Janganlah sikit-sikit kita menzalimi orang-orang yang berada di sekitar kita, termasuk diantaranya memfitnah orang, mengambil hak orang, menceritakan aib orang sehingga orang lain jatuh martabatnya, kita ketawa. Nah ini, tunggu masa orang yang kita zalimi itu berdoa kepada Allah, di saat itulah kehancuran kita. Mudah-mudahan kita terbebas dari itu. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.